Selamat datang di channel Belajar Komputer. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pengenalan HTML. Jadi bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan subscribe, like, and share video ini jika kalian suka. Setelah kalian melakukan hal itu, baik kita bahas materinya. Kita mulai dengan definisi HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet atau yang kita sebut browser. Supaya dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi, pemformatan hypertext sederhana ditulis dalam berkas format ASCII. Sehingga menjadi halaman web dengan perintah-perintah HTML. Jadi untuk perintah-perintah HTML ini memenuhi kode standar ASCII. ASCII ini dipakai di sistem operasi manapun, ya. Selanjutnya, HTML merupakan sebuah bahasa yang bermula dari bahasa yang sebelumnya banyak dipakai di dunia percetakan dan penerbitan yang disebut Standard Generalized Markup Language atau disingkat menjadi SGML. HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee ketika masih bekerja untuk SIR dan dipopulerkan pertama kali oleh browser Mosaic. Selama awal tahun 1990, HTML mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga pengembangan HTML masih akan menambahkan kemampuan dan fasilitas yang lebih baik dari versi sebelumnya. Namun perkembangan resmi dikeluarkan pada bulan November 1995 oleh IETF, Internet Engineering Task Force. Untuk bagi kalian yang penasaran dengan wajah Tim Berners-Lee, ini wajahnya. Selain HTML, Tim Berners-Lee banyak menemukan sebuah penemuan, yaitu ada yang disebut HTTP, www, web browser, web server, dan web page. Jadi penemuan-penemuan yang ada sebelah kiri ini semua ditemukan oleh Tim Berners-Lee. Jadi tanpa penemuan Tim Berners-Lee, kita tidak akan bisa berselancar di internet dengan baik sampai saat ini. Sekarang kita bahas poin pemahaman tentang HTML. Mendesain HTML berarti melakukan sebuah tindakan pemrograman. Namun HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman. Ini yang perlu diingat, ya. Jadi jangan pernah katakan bahwa HTML itu bahasa pemrograman. Jadi HTML itu adalah tindakan pemrograman. Seperti itu, ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Namun HTML hanyalah berisi perintah-perintah yang telah terstruktur berupa tag-tag penyusun. Jadi isinya HTML itu cuma berupa tag-tag penyusun yang terstruktur. Menuliskan tag-tag HTML tidaklah sebatas hanya memasukkan perintah-perintah tertentu agar HTML kita dapat diakses oleh browser. Mendesain HTML adalah memiliki sebuah seni tersendiri. Jadi ketika kita membuat sebuah web menggunakan HTML, jadi membutuhkan juga namanya seni, ya, seni mendesain. Jadi kalau kita tidak punya seni mendesain, maka tampilan web yang kita inginkan itu akan kurang baik. Sekarang kita bahas aplikasi untuk menulis HTML. Hal yang pertama yang kita butuhkan tentunya adalah browser. Terserah kalian menggunakan browser apa, tapi saya sarankan kalian menggunakan Google Chrome, ya. Untuk aplikasi lainnya hanya perlu menggunakan HTML editor. Contohnya, kalian bisa menggunakan Adobe Dreamweaver, Notepad, Notepad++, atau Visual Studio Code, Sublime Text, dan sebagainya. Bagi kalian yang memiliki laptop dengan versi terendah, kalian bisa menggunakan Notepad atau Notepad++, ataupun kalian bisa menggunakan Sublime Text, ya. Sesuaikan saja dengan spesifikasi laptop kalian, yang mana cocok untuk menggunakan text editornya. Sedangkan untuk Adobe Dreamweaver sendiri agak berat mungkin untuk laptop-laptop yang 2 GB. Sekarang kita bahas perkembangan HTML. Sebelum suatu HTML disahkan sebagai suatu dokumen HTML standar, ia harus disetujui dulu oleh W3C untuk dievaluasi secara ketat. Setiap terjadi perkembangan suatu versi HTML, maka browser pun harus memperbaiki diri agar bisa mendukung kode-kode HTML yang baru. Sebab jika tidak, browser tak akan bisa menampilkan HTML tersebut. Jadi
semua mengacu pada organisasi W3C. Jadi semua bahasa website ya, bahasa untuk mendesain sebuah website harus dievaluasi pada organisasi W3C. Apakah ini layak digunakan atau tidak? Setelah W3C mensahkan, nanti semua browser harus mengikuti standar-standar bahasa tersebut. Jadi kalau browser tidak mengikuti standar dari W3C, maka nanti ketika programmer membuat sebuah website dengan standar terbaru dari W3C dan browser itu tidak update, nanti websitenya tidak akan tampil secara sempurna. Baik, kita lihat. Di sini saya kasih perlihatkan organisasi W3C ya, W3C dan alamatnya. W3C sendiri kepanjangannya World Wide Web Consortium. Untuk alamatnya sendiri bisa kalian lihat di bawah situ. Untuk websitenya sendiri, W3C itu ketika kalian membuka W3C, seperti inilah tampilan webnya. Jadi semuanya berbahasa Inggris ya. Bagi kalian yang sulit memahami arti dari bahasa Inggris ini, kalian bisa translate saja di Google Translate. Jadi para programmer website harus selalu update di W3C ini. Sekarang kita bahas perkembangan HTML. Jadi HTML untuk versi yang pertama ya, versi 1.0, yaitu memiliki kemampuan yaitu ada heading, paragraf, hypertext, list, serta cetak tebal dan cetak miring pada teksnya. Dan versi ini juga mendukung peletakan image pada dokumennya tanpa memperbolehkan meletakkan teks di sekelilingnya. Selanjutnya masuk di versi 2. Pada versi ini penambahan kualitas pasti ditambahkan. Jadi pada versi ini ditambahkan sebuah form. Sehingga kita bisa memasukkan nama, alamat, serta saran dan kritik di sini. Kemudian diupdate lagi masuk versi 3. Di versi 3 ini ditambahkan beberapa fasilitas baru seperti table ya. Jadi sehingga kita bisa membuat sebuah table di dalam HTML ini. Sekarang masuk di versi 4. Jadi pasti ada perubahan lagi dari versi sebelumnya. Jadi perubahan ini terjadi di hampir segala perintah HTML seperti table, image, link, text, meta, image map, form dan lain-lain. Kemudian lahirlah lagi versi 4.01 yang secara resmi dikeluarkan oleh W3C pada tanggal 24 April 1998. Jadi versi 4.01 ini menjadi standar pada tahun 1999. HTML versi 4.0 merupakan perbaikan dari HTML versi sebelumnya. Terus masuk lagi di versi terakhir yaitu versi kelima. Versi HTML5 merupakan perkembangan HTML generasi saat ini dan merupakan generasi terakhir dan mungkin akan berkembang lagi mengikuti perkembangan zaman. Jadi untuk pembelajaran HTML saat ini kita akan mencoba belajar di HTML5. Sekarang sini akan saya perlihatkan sebuah website yang buat kalian untuk menjadi sebuah referensi. Jadi bagi kalian yang ingin melihat perkembangan teknologi ataupun perkembangan bahasa web ya, bahasa dalam membuat sebuah web, perkembangannya baik itu HTML, CSS, Ajax, jQuery, JavaScript dan sebagainya, kalian bisa akses website ini www.evolutionoftheweb.com. Walaupun website ini sampai sekarang belum update ya, terakhir update kalau tidak salah tahun 2015 tetapi website ini masih menyediakan informasi yang begitu menarik bagi kalian yang ingin melihat perkembangan teknologi internet dan perkembangan web di sini. Kemudian saya bahas kekurangan dan kelebihan HTML. Jadi kita bahas kelebihannya dulu ya. Yang pertama merupakan bahasa pengkodean yang lintas platform. Maksudnya di sini, jadi HTML dapat digunakan pada berbagai jenis mesin komputer yang berbeda dan berbagai macam sistem operasi yang berbeda. Jadi bersifat fleksibel karena ditulis dengan menggunakan editor karakter ASCII, sedangkan semua sistem operasi menggunakan karakter ASCII, sehingga HTML pun bisa digunakan di segala sistem operasi. Mau disimpan di sistem operasi manapun, mau diedit di sistem operasi manapun, HTML bisa dibuka di sistem operasi manapun ya.
Selanjutnya, yang kedua, dapat disisipi gambar baik gambar statis atau dinamis, termasuk menggunakan gambar untuk dijadikan hyperlink. Kelebihan yang ketiga, dapat disisipi animasi berupa Java Applet atau file-file animasi dari Macromedia Plus atau Macromedia Shockwave. Yang keempat, dapat disisipi bahasa pemrograman untuk mempercantik halaman web seperti JavaScript, VBScript, ActiveServer-Page, Perl, TCL, PHP, dan sebagainya. Kekurangan dari HTML yang pertama, menghasilkan halaman yang statis. Untuk memperoleh halaman yang dinamis, harus menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti JavaScript atau VBScript dan animasi seperti Flash dan Shockwave. Jadi HTML ini sangat bergantung pada bahasa-bahasa pemrograman yang lain untuk supaya menghasilkan web yang sifatnya statis ya. Yang kedua, memiliki tag-tag yang begitu banyak sehingga susah dipelajari untuk yang masih awam. Ini kekurangan yang paling sering ditemukan pada programmer pemula. Terutama saya sendiri waktu masih baru belajar HTML, begitu banyak tag-tag yang harus dihafal sehingga saya terkadang juga lupa ya tag apa ini fungsinya dan apa ini kegunaannya, dan tag apa yang ingin saya gunakan ketika ingin membuat seperti ini, karena saking banyaknya tag-tag di HTML. Jadi untuk sekarang kita tidak usah lagi khawatir ya tentang tag-tag yang begitu banyak di HTML, karena sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung kita untuk menuliskan tag-tag secara cepat ya, dan secara gampang di text editor. Jadi jangan khawatir lagi dengan tag-tag yang begitu banyak, dan sudah ada aplikasi yang meminimalisir banyaknya tag-tag tersebut. Jadi jangan khawatir lagi ya dengan tag-tag yang begitu banyak. Itulah pembahasan dari pengenalan HTML. Jadi sampai di sini dulu pembahasan video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video-video materi selanjutnya.